Jadi, kelompok saya akan membahas materi mengenai tata hukum Indonesia. Saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asti Kirana Puteri Sroja. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Politik, Angkatan 2019. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Musdalifah, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain. Saya mahasiswa Politik Angkatan 2019 Universitas Jaya. selanjutnya, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adisa Christine Manggal. baiklah, saya akan membahas mengenai tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia dimulai sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu pada 17 Agustus 1945, di mana negara Republik Indonesia diproklamasikan. Sejak adanya proklamasi, berarti negara Republik Indonesia sudah menentukan dan melaksanakan bagaimana jalan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dan tata hukum Indonesia. Demikian jelaslah bahwa adanya proklamasi memiliki dua arti, yaitu yang pertama menegarakan Indonesia dan yang kedua menegakkan tata hukum Indonesia. Kesempurnaan negara dan tata hukum Indonesia lebih lengkap apabila diundangkannya UUD 1945 18 Agustus 1945 yang dalamnya ditulis secara garis besar tentang tata hukum Indonesia. Dalam perkembangan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pasang naik dan pasang turun. Di antaranya adalah sebagai berikut. Periode sebelum Dekret Presiden 5 Juli 1959 berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Konstitusi RIS 1949. Peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 1. Undang-Undang Dasar, 2. Undang-Undang Biasa, dan Undang-Undang Darurat. 3. Peraturan pemerintah tingkat pusat. 4. Peraturan pemerintah tingkat daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan memuat garis besar dasar dan tujuan negara. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang undang-undang. Nah, undang-undang terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada undang-undang biasa dan yang kedua ada undang-undang darurat. Undang-undang biasa ialah peraturan yang diadakan untuk menyelenggarakan pemerintahan pada umumnya yang dibentuk berdasarkan dan melaksanakan undang-undang dasar. Undang-undang darurat ialah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah sendiri atas kuasa dan tanggung jawab pemerintah yang karena keadaan mendesak dan perlu sesegera mungkin. Selanjutnya ada peraturan pemerintahan pusat. Peraturan pemerintahan pusat adalah suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan undang-undang. Peraturan pemerintah dibuat semata-mata tanpa kesalahan. Selain peraturan pemerintahan pusat, juga ada peraturan daerah. Peraturan daerah adalah semua peraturan yang dibuat pemerintah setempat untuk melaksanakan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi derajatnya. Setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 untuk mengatur masyarakat dan menyelenggarakan kesejahteraan umum seluruh rakyat, pemerintah mengeluarkan berbagai macam peraturan negara yang disebut dengan peraturan perundangan. Adapun bentuk-bentuk dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia sekarang ini menurut ketetapan MPRS nomor XX/MPRS/1966 kemudian dikuatkan oleh TAP nomor V/MPR/1973 adalah sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ketetapan MPRS atau MPR. 3. Undang-undang atau peraturan pemerintah. 4. Peraturan pemerintah. 5. Keputusan presiden. Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti A. Peraturan menteri, B. Instruksi menteri, dan C. Peraturan daerah atau perda dan sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Undang-Undang Dasar ini berlaku juga hukum dasar yang tertulis yang merupakan sumber hukum, seperti contoh kebiasaan-kebiasaan, konvensi, fakta, dan sebagainya. Ketetapan MPR merupakan produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah MPR yang ditujukan mengatur tentang garis-garis besar dalam bidang legislatif dan juga eksekutif. Undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang diadakan dalam melaksanakan undang-undang dasar dan ketetapan MPR. Selain itu juga mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketetapan MPR. Undang-undang yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar dinamakan Undang-Undang Organik. Undang-undang organik bertujuan untuk pelaksanaan dari suatu undang-undang, misalnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dibentuk untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah adalah diadakan untuk melaksanakan undang-undang, maka tidak mungkin presiden menetapkan peraturan pemerintah sebelum ada undang-undang. Melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, adapun materi yang ingin saya jelaskan yaitu seperti berikut. Keputusan presiden atau biasa disebut Kepres adalah norma hukum yang bersifat kolektif, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Selanjutnya, periode setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 10 Agustus 2002. Kesepakatan dalam pertemuan Prabowo Subianto dan Dian Indra dan Surya Paloh terkait amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara menyeluruh menuai kontroversi sehingga menghasilkan perubahan keempat. Adapun isi dan perubahan keempat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 termasuk yaitu tentang peraturan pelaksanaan, dan yang dimaksud di sini adalah aturan yang dibuat oleh eksekutif atau pemerintah atau badan lain dalam rangka melaksanakan undang-undang. Pelaksanaan dibuat dengan tidak melibatkan lembaga legislatif atau DPR.